Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Orasi tingkat SMP sederajat, yang terhormat Ketua Penyelenggara Marchpest SMKN 1 Garut, dan juga para peserta kompetisi orasi yang saya banggakan. Izinkan saya, Renaya Anandita, siswi dari SMPN 2 Cikajang, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan orasi yang berjudul Solusi Dampak Kesenjangan Sosial Budaya. Saudara-saudara, kesenjangan sosial budaya merujuk pada perbedaan nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, dan praktik sosial antar kelompok-kelompok di masyarakat yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan atau ketegangan sosial. Lantas, apa saja yang menjadi contoh konkret dalam perbedaan di masyarakat tersebut? Beberapa contoh konkret diantaranya, diskriminasi atau ketidaksetaraan berdasarkan etnis atau rasial merupakan salah satu contoh yang paling mencolok dari kesenjangan sosial budaya, karena ini bisa meliputi akses terbatas pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan untuk kelompok etnis atau ras tertentu. Konflik agama atau beda kepercayaan juga dapat menciptakan kesenjangan sosial budaya. Misalnya, membatasi kegiatan keagamaan atau ibadah, melarang umat lain untuk merayakan hari besar keagamaannya, dan memaksa kehendak orang lain untuk mengikuti agamanya. Perbedaan kelas sosial juga dapat menciptakan kesenjangan sosial budaya yang signifikan, karena kelompok yang lebih kaya sering memiliki nilai-nilai, gaya hidup, dan akses yang berbeda dibandingkan dengan kelompok yang kurang mampu. Dalam pendidikan juga dapat menciptakan kesenjangan sosial budaya. Misalnya, akses pendidikan berkualitas dapat menciptakan perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan juga peluang. Perbedaan bahasa, budaya, dan tradisi lokal pun dapat menciptakan kesenjangan sosial budaya dalam masyarakat yang multikultural, karena dapat mempengaruhi komunikasi, pemahaman, dan juga integrasi antar kelompok. Bahkan, perbedaan generasi migran dan generasi penduduk asli juga dapat menciptakan kesenjangan sosial budaya, karena kenyataannya dengan datangnya generasi migran, generasi penduduk asli yang lebih muda, lebih terbuka, dan lebih mudah diperdaya terhadap masuknya budaya baru. Sementara generasi yang lebih tua mungkin tetap memegang teguh terpaku terhadap tradisi lama mereka. Saudara-saudara, melihat berbagai permasalahan yang ada, kita sebagai pemuda generasi bangsa yang dilahirkan pada era reformasi seharusnya lebih peka terhadap permasalahan dunia kesenjangan sosial budaya saat ini. Jika bukan kita, pemuda generasi bangsa yang memulainya, maka siapa lagi yang akan merubah ketimpangan sosial budaya di negeri ini? Wiji Tukul pernah mengatakan, apa gunanya kau membaca buku jika mulutmu bungkam melulu? Kini kukatakan, apa gunanya kau menjadi pemuda generasi bangsa jika semangat tidak ada? Masih pantaskah kita disebut sebagai pemuda generasi bangsa jika ketidaksetaraan masih menjadi permasalahan negara? Pemuda-pemudi generasi bangsa, pentingnya kita untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Kita sebagai pemuda generasi bangsa bisa melakukan langkah nyata, langkah konkret untuk meningkatkan kesetaraan sosial budaya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya dapat bersaing dan dapat keahlian dalam bekerja, memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat, dan menyaring masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi generasi muda dan menyebabkan kesenjangan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terus semangat pemuda generasi bangsa untuk meraih kesetaraan dan kemajuan negara. Apapun yang terjadi, saling bahu-membahu juga mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.